Halo guys, jumpa lagi dengan film tegang. Semoga kalian semua dalam keadaan lemes dan admin bisa membuat kalian tegang. Hehehe. Oke, langsung saja di video kali ini kita akan membahas satu film yang berjudul Cast Away. Film ini adalah film tahun 2000 yang disutradarai oleh Robert Zemeckis. Film ini termasuk film terbaik di era tahun 2000-an karena mendapat banyak penghargaan loh guys. Goblok! Pemeran utama dalam film ini adalah teman baik admin guys, yang dulu pernah main film jadi orang yang IQ-nya rendah yang menjadi miliarder. Dia adalah Tom Hanks. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe serta nyalakan tombol lonceng agar kalian tetap tegang selalu. In your head, zombie, zombie, zombie. Film ini bercerita tentang seseorang yang bekerja di perusahaan ekspedisi. Namun, karena kecelakaan yang menimpanya menyebabkan dia terdampar di sebuah pulau tak berpenghuni selama bertahun-tahun lamanya. Film ini diawali dengan sebuah mobil perusahaan ekspedisi yang mengambil sebuah barang dari wanita di rumah yang berada di perkampungan dan mengantarkannya ke suaminya yang sedang selingkuh dengan wanita lain di negara Rusia. Tak lama kemudian, film menampilkan karakter utama yaitu Chuck Nolan yang sedang ngamuk-ngamuk karena karyawannya gak becus dalam bekerja, khususnya dalam perihal waktu, yang notabene merupakan hal penting dalam perusahaan ekspedisi. Dari Rusia, Chuck kembali ke Memphis dan langsung menemui pacarnya yang sedang bekerja sebagai dokter. Nama pacarnya si Chuck adalah Kelly yang diperankan oleh Helen Hunt. Udah tua tapi masih cantik. Habis ketemu, langsung cipok-cipok deh, asoy. Di malam harinya, di mana itu adalah malam Natal, Chuck dan Kelly berkumpul bersama kerabat-kerabatnya. Di sana, mereka ngobrol asik sambil menyantap makanan yang habis mereka order online dari restoran makanan Padang, guys. Di tengah lagi makan, Chuck dapat panggilan kerja melalui pagernya. Kalian tahu nggak guys, pager itu apa? Silahkan komen kalau kalian tahu ya guys. Dan pada saat itu juga, Chuck langsung berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta. Bandara Memphis deh. Bersama dengan Kelly. Sebelum berangkat, mereka saling tukar kado Natal, di mana Kelly memberikan Chuck sebuah jam yang sangat antik. Dan Chuck memberikan Kelly kado spesial yang baru boleh dibuka nanti pada saat malam tahun baru, yang mana kita nggak akan pernah tahu loh guys kado itu apa sampai filmnya habis. Sungguh misteri ya guys. Dalam perjalanan dinasnya, pesawat yang ditumpangi Chuck mengalami turbulence di sekitar lautan Pasifik. Pesawat gonjang-ganjing lalu meledak dan jatuh guys. Pada saat pesawat gonjang-ganjing, jam antik pemberian Kelly jatuh dan Chuck berusaha mengambil jam itu. Chuck berusaha untuk memakai pelampung dalam pesawat, namun tidak sempat dipakainya. Dan akhirnya pesawat pun jatuh ke lautan. Tetapi dasar si Chuck ya, dia memang hoki. Dia selamat karena perahu karet darurat yang tersedia di dalam pesawat. Hoki seumur hidup guys, dia pakai dalam sehari. Pagi harinya, Chuck terbangun di sebuah pulau, tempat dia terdampar semalam dari pesawat yang meledak. Chuck merasa hoki karena dia masih hidup. Yang tersisa dari dirinya hanya pakaian, pager yang sudah mati, dan jam antik pemberian Kelly yang sudah mati pula terendam air.
Chuck mencari dan melihat di sekeliling apakah ada tukang cilok atau gorengan nih yang sedang mangkal. Karena Chuck sedang kelaparan dan ingin makan. Namun Chuck sadar dia hanya sendirian di pulau itu. Dia berusaha mendapatkan bantuan dengan menuliskan tulisan help yang besar di pinggir pantai. Akhirnya Chuck berhasil melewatkan satu malam di pulau itu. Esok harinya, tulisan help besar yang Chuck buat sudah berubah menjadi HCID. Apa tuh guys? Akhirnya, dia membuat tulisan help yang baru dengan batang pohon agar tidak berubah lagi menjadi HCID. Chuck berhasil mengumpulkan sisa paket yang jatuh dari pesawat yang dia tumpangi. Dan di saat itu juga, banyak buah kelapa yang jatuh dari pohonnya. Chuck selamat, tidak haus dan kelaparan karena ada kelapa yang jatuh. Akhirnya, Chuck bisa makan dan minum dari kelapa itu setelah berusaha keras membukanya. Chuck berjalan dari ujung ke ujung pulau untuk mencari tahu apa yang bisa dia temukan di pulau tersebut. Tetapi sejauh mata memandang tidak ditemukan apa-apa kecuali gua yang kecil. Asal mula pembuatan sandal pun bisa kalian ketahui dari film Castaway ini loh guys. Chuck pun naik ke atas puncak tertinggi di pulau itu untuk melihat lebih luas apa yang bisa dia temukan di pulau tersebut. Tetapi kembali lagi dia hanya mendapatkan pemandangan yang indah dan menawan, serta dia menemukan songgok tubuh temannya yang sudah meninggal. Dia mendapatkan sepatu, senter, dompet kosong yang gak ada duitnya. Miskin amat ya pilot ini guys. Setelah itu, Chuck menguburkan temannya itu secara layak dan terhormat. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Hari pun berganti, dan Chuck terus berusaha untuk tetap hidup, mengumpulkan air dan makanan sebisa mungkin dalam berbagai cara, yang penting halal. Di suatu malam, saat Chuck lagi pipis, Chuck melihat setitik cahaya dari kejauhan. Chuck berusaha teriak-teriak memanggil kapal demi mendapatkan pertolongan. Mana mungkin kedengarannya guys, jauh gitu. Pagi harinya, dengan menggunakan perahu karet emergency, Chuck berusaha mendayung menuju kapal yang Chuck lihat semalam. Namun, usahanya kembali gagal karena diterpa ombak pinggir pantai yang sangat besar. Bahkan menyebabkan perahu karetnya sobek dan kaki Chuck terluka kena batu karang. Gagal maning usaha Chuck. Pada saat malam harinya, terjadilah badai besar. Chuck pun memutuskan untuk pergi ke gua yang dia temukan waktu itu. Chuck berusaha meneduh di gua itu agar tidak masuk angin guys saat badai berhenti. Karena di pantai itu kan gak ada yang bisa kerokin guys kalau masuk angin. Sebagai orang yang bekerja di perusahaan ekspedisi, tentu haram untuk membuka sebuah paket yang diantarnya. Tetapi dalam hal ini, Chuck terpaksa membuka isi paket tersebut. Chuck mendapatkan kaset video, surat perceraian, bola voli, sepatu ski, dan gaun wanita. Dan Chuck mengurungkan niat untuk membuka paket yang terakhir. Chuck menggunakan sepatu ski sebagai pisau dan gaun untuk menangkap ikan. Setelah mendapatkan ikan, Chuck memakannya mentah-mentah. Dan Chuck merasa ikan mentah itu tidak enak. Chuck belajar untuk membuat api. Karena Chuck bukan anak pramuka, makanya susah untuk Chuck membuat api, sehingga Chuck membutuhkan waktu untuk menyalakannya. Walaupun sempat frustasi berkali-kali sampai tangan Chuck berdarah-darah. Dari darah di tangan Chuck, Chuck melukis sebuah wajah di bola voli yang akan menjadi teman satu-satunya Chuck selama di pulau tersebut. Api berhasil menyala. Chuck merasa senang dan merayakannya dengan teman satu-satunya.
Karena sering terlalu lama sendiri, otak Chuck menjadi angkak sengklek sih guys. Dia sering berbicara dengan bola voli yang diberi nama Wilson. Chuck memiliki sakit gigi yang sudah lama dideritanya. Karena merasa sudah tidak tahan, Chuck nekat menggunakan pisau dari sepatu ski untuk mencabut giginya itu. Sakitnya nggak ketolongan, dan Chuck pun pisan. Ngeri. 4 tahun kemudian, Chuck masih berada di pulau yang sama. Kasian banget ya guys ya. Chuck sudah mahir memburu ikan dan memakannya mentah-mentah. Rambut, kumis, dan jenggotnya sudah tumbuh lebat. Bisa dibayangkan gak guys bulu-bulu yang lainnya? Sungguh lebat dan bau. Walau sudah 4 tahun, Chuck tidak pernah putus harapan dengan cara melihat foto Kelly untuk memberi Chuck semangat hidup. Suatu hari, Chuck mendapatkan lempengan besi yang entah dari mana datangnya. Setelah mengamati untuk beberapa saat, Chuck mendapatkan ide untuk membuat kapal layar menggunakan lempengan besi tersebut. Chuck mulai membuat kapal layar dengan menggunakan semua bahan kayu dan kemampuannya. Kapal tersebut digunakan untuk meloloskan diri dari pulau tersebut. Harapan Chuck untuk selamat pun kembali nyata. Setelah berhari-hari, kapal layar yang dibuat Chuck pun jadi. Chuck hanya tinggal menunggu berubahnya arah angin, agar angin dapat membantu kapal layar Chuck menerobos ombak pinggir pantai yang besar. Hari yang dinanti pun tiba. Arah angin pun berubah sesuai dengan keinginan Chuck. Chuck bersiap diri untuk melakukan usaha keluar dari pulau yang sudah 4 tahun Chuck huni sendirian di sana. Setelah berkali-kali diterpa ombak yang besar, akhirnya Chuck berhasil melewati ombak terbesar. Dan sekejap dia kembali melihat pulau yang sudah dia huni selama 4 tahun, seakan mengucapkan selamat tinggal. Selama berhari-hari, Chuck mendayung kapal layarnya bersama Wilson dan satu paket yang tidak pernah dibukanya. Di suatu malam, terjadi badai besar di tengah laut yang memporak-porandakan kapalnya Chuck. Pagi harinya, Wilson pun hanyut. Chuck berenang berusaha meraih Wilson. Namun, dengan berat hati, Chuck harus merelakan kepergian sahabat yang sudah menemani Chuck selama 4 tahun. I'm sorry. Dengan sisa-sisa puing kapal layarnya, Chuck mengambang di laut berhari-hari. Keajaiban pun datang, sebuah perahu lewat tepat di sebelah Chuck. Dan akhirnya Chuck pun terselamatkan. Empat minggu setelah Chuck diselamatkan, Chuck terbang kembali ke Memphis untuk upacara penyambutan dari perusahaannya dan menemui Kelly, pacar Chuck yang sudah menikah dan memiliki anak. Setelah upacara penyambutan, Chuck memasuki sebuah gedung tempat Chuck akan dipertemukan dengan Kelly. Namun ternyata bukan Kelly yang ditemuinya, tetapi suaminya Kelly yang datang dan memberitahu bahwa Kelly masih belum siap menemuinya. Padahal Kelly sedang bersembunyi di sana. Chuck yang masih sangat mencintai Kelly memutuskan untuk nekat datang ke rumah Kelly di suatu malam. Chuck dan Kelly pun akhirnya bertemu. Mereka pun banyak curcol di sana. Chuck mengembalikan jam antik pemberian Kelly yang dia jaga selama 4 tahun berpisah.
Kelly pun mengembalikan mobil Chuck yang ternyata disimpan dan dirawatnya selama Chuck tidak ada. Chuck pun mengendarai mobil itu dan pergi dari rumah Kelly. Kelly yang masih ternyata mencintai Chuck memanggil dan mengejar mobil Chuck. Mereka berpelukan dan bercumbu deh guys. Tetapi Chuck menyuruh Kelly untuk balik ke keluarganya. Chuck tidak ingin rumah tangga Kelly berantakan gara-gara Chuck. Wah, laki banget. You have to go home. Film diakhiri dengan Chuck mengantarkan barang yang sudah 4 tahun bersamanya di pulau terkutuk itu. Ternyata rumahnya sama dengan rumah cerita di awal loh guys, yang suaminya selingkuh di Rusia itu. Dasar lelaki. Chuck bertemu dengan pemilik rumah di persimpangan jalan dan film ini pun berakhir. Akhir kata, pesan dari film ini guys, kalau pergi nggak ada kabar tuh jangan lama-lama. Nanti pacar kita diembat orang. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini. Komen jika kalian ingin kami mereview film apa berikutnya. Dan subscribe guys agar kalian tidak ketinggalan video kita selanjutnya. Oke, bye-bye guys.